tidurnya orang biasa itu dengan para kiai, para ulama, terus kemudian para spiritualis itu sudah tentu berbeda pemirsa. Ada tata cara atau aturan-aturan khusus yang harus dijalankan itu oleh para spiritualis tersebut sebelum tidur. Sehingga mimpi yang dihasilkan itu terkadang itu bisa menjadi isyarah atau tanda-tanda kehidupan yang mana tidak sembarang orang itu bisa mengetahuinya. Bahkan tidur tersebut bisa digunakan untuk ilmu penerawangan. Nah, mari kita bahas bersama perihal tidurnya para kiai, para ulama maupun para spiritualis ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Tidur itu merupakan keadaan istirahat alami pada manusia. Manusia itu secara umum menghabiskan sepertiga dari waktu hidupnya itu dengan tidur. Sebagai manusia, periode kehidupan itu dibagi menjadi dua, yaitu saat tidur dan saat terbangun. Kedua periode ini saling melengkapi satu sama lainnya, yaitu saling melengkapi dalam menyempurnakan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita ini. Tidurnya orang biasa itu sangat berbeda sekali dengan tidurnya para ulama, para kiai, para spiritualis. Kalau orang biasa itu tidur langsung pejam mata dan mungkin di kasur yang empuk. Tidak demikian bagi para ahli ilmu batin. Mereka itu tidur dengan didasarkan pada ritual-ritual khusus, sehingga tidurnya itu sangat berkualitas, mimpinya itu bisa menjadi pesan batin bagi kehidupan. Dan tak jarang dalam tidur itu mereka bisa bertemu dengan para nabi, para aulia ataupun para orang-orang yang ahli dalam kebatinan. Kita mungkin sering dengar ya, para ulama-ulama, para kiai sering dalam tidurnya itu ditemui oleh para nabi ya, para nabi atau para sunan-sunan, dan diajarkan sebuah doa ataupun amalan-amalan hikmah tertentu. Ya, itu disebabkan karena tidur mereka itu ya berbeda dengan tidur kita ini orang biasa pemirsa. Nah, mari kita bedah ya tata cara rahasia ritual tidurnya itu para kiai, para ulama maupun para ahli kebatinan. Rahasia ritual ini kami ambilkan dari sebuah kitab ya, tulisan dari beliau Kiai Masroh bin Yahya Ar-Rembani. Kitab tersebut dinamakan Kitab Hidayatul Adhkiyah. Ritualnya sudah kami rangkumkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jangan terlalu banyak tidur di papan yang empuk seperti kasur dan mungkin spring bed. Kalaupun sudah terlanjur di kasur yang empuk itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebelum tidur itu sucikan dulu lahir dan batin pemirsa. Suci lahir yaitu silahkan melakukan wudhu dulu sebelum tidur. Kemudian kalau suci batin yaitu sebelum tidur itu jangan sampai mempunyai hati yang mengganjal atau unek-unek tertentu, yaitu mungkin dendam, iri, dengki kepada sesama umat manusia, khususnya kepada sesama umat muslim. Kemudian yang ketiga, ketika tidur bersama istri ataupun bersama suami, itu jangan terlalu banyak bersenang-senang di kamar tidur. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah yang memberikan kehidupan ini. Kemudian yang keempat, sebelum tidur itu disarankan untuk membaca zikir-zikir ayat Al-Quran, yaitu yang pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, lalu yang terakhir membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.
yang dimulai dengan amanah Rasul seperti itu. Nanti bisa cek sendiri di Al-Qur'an, buka di surat Al-Baqarah ya. Atau mungkin bisa cek sini kalau gambarnya muncul, bisa dicek 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ketika malam hari itu terbangun, maka segera tunaikanlah sholat tahajud. Karena ibadah malam ini ya adalah ibadahnya para wali-wali Allah. Jadi kalau bangun ya jangan ke kamar mandi saja kemudian langsung tidur, tapi mereka ya para kiai, para ulama, para spiritualis itu ketika mungkin terbangun itu beliau itu menunaikan sholat tahajud. Nah pemirsa sekalian, dari kelima petunjuk tadi mari kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Ya paling tidak 1 atau 2 ritual tersebut kita lakukan ya. Syukur-syukur ya bisa 5 semuanya. Dan itu dilakukan secara rutin, itu sangat luar biasa sekali. Nah kalaupun nggak bisa rutin ya mungkin bisa seminggu sekali, ataupun sebulan sekali, ataupun 3 bulan menurut pemirsa sendiri. Insya Allah kalau kita melakukan petunjuk tersebut dalam tidur kita itu akan mengandung hikmah-hikmah yang tersembunyi yang hanya kita yang mengetahuinya. Jadi istilahnya itu kita bisa mengetahui atau mungkin bisa menerawang keadaan masa depan ataupun masa lalu ataupun keadaan seseorang yang jauh. Biasanya dikasih tahu lewat mimpi seperti itu. Terus kemudian tidak menutup kemungkinan ya kita itu bisa bertemu dengan para aulia Allah, para wali-wali Allah, para alim ulama yang sudah wafat, dan bahkan itu bisa bertemu dengan para nabi. Dan insya Allah di dalam tidur itu tidak akan ada yang namanya gangguan-gangguan gaib apapun. Misalnya dikirimi santet atau dikirimi tenung ilmu hitam yang lainnya, itu tidak akan tembus kepada orang-orang yang melakukan amaliyah-amaliyah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita akan dilindungi Allah dari semua kejahatan yang dilakukan oleh jin ataupun oleh manusia saat kita tidur. Selain itu juga tidak akan yang namanya itu mati mendadak ya. Karena saya pernah mengetahui seseorang itu tidur, lalu pada pagi harinya itu meninggal dunia. Jadi tidur istilahnya bablas meninggal dunia seperti itu. Mungkin cukup itu dulu pembahasan kita kali ini. Kita sambung nanti di video berikutnya yang mungkin insya Allah banyak sekali faedahnya. Nah, saya Patirul Alam undur diri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.